Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ilmu Tauhid PGMI 1A. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sifat-sifat bagi Allah. Sifat-sifat bagi Allah ini terbagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Di sini kami hanya akan membahas 20 sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Padahal sebenarnya kesempurnaan Allah tidak bisa tergambar hanya dengan 20 sifat tersebut. Adapun yang pertama kali akan dijelaskan yaitu sifat wajib bagi Allah. Saya serahkan kepada teman saya, Alma. Yang pertama, sifat wajib Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti ada pada Allah, luas dan wajib dipercayai oleh setiap muslim. Sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4. Yang pertama, nafsiyah. Nafsiyah yaitu sifat yang hubungannya dengan zat Allah, hanya terdiri dari satu sifat, yaitu wujud. Yang kedua, salbiyah. Salbiyah yaitu sifat yang meniadakan kebalikannya, terdiri dari kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat yang meniadakan kembalinya terdiri dari kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga yaitu ma'ani. Ma'ani yaitu sifat Allah yang menggambarkan makna lahir sifat tersebut pada manusia, yang terdiri dari kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu maknawiyah. Maknawiyah yaitu sifat yang mengiringi sifat ma'ani dan tidak bisa berdiri sendiri. Jumlahnya seperti sifat ma'ani yang terdiri dari qoridan, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Sifat wajib bagi Allah yang pertama yaitu wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik sifat wujud yang artinya ada, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sungguh Tuhanmu adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersembahyang di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Dari arti tersebut kita tahu bahwa maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dengan zatnya sendiri. Allah juga ada bukan karena diciptakan atau diadakan, melainkan Allah lah Maha Pencipta. Yang kedua yaitu kidam. Kidam artinya zat terdahulu, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Hadid ayat 9 yang artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin, juga di mana mengetahui segala sesuatu. Dari arti tersebut kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan pencipta yang sudah ada sebelum yang diciptakannya. Yang ketiga yaitu bako. Bako artinya kekal, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu kembali. Dari kutipan di atas, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punah ataupun binasa. Yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadis, yang artinya bahwa Allah itu berbeda dengan ciptaannya, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. Dari arti tersebut kita tahu bahwa tidak akan ada satupun hamba yang mampu menyerupainya. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi memiliki arti berdiri sendiri, seperti yang dijelaskan pada Quran surat An-Nakabut ayat 6 yang artinya sungguh Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bergantung terhadap siapapun dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Yang keenam, wahdaniyat. Wahdaniyat memiliki arti Maha Esa, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Nabiyah ayat 22 yang artinya seandainya
pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatnya. Jadi pada arti tersebut kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam atau Esa. Yang ketujuh yaitu kudrot. Kudrot artinya berkuasa, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerka mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah berkehendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari arti tersebut bisa dilihat bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas apapun dan tidak akan pernah ada yang menandinginya. Yang kedelapan, irodat. Irodat artinya berkehendak, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Yasin ayat 82 yang artinya sesungguhnya urusannya apabila Dia mengkehendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dari arti tersebut kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki sesuatu, tidak akan ada satupun yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan yaitu ilmun. Ilmun artinya mengetahui, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Qaf ayat 16 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada lehernya. Dari arti di atas kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, tidak terbatas dan tidak ada batasannya. Dan yang ke-10 yaitu hayat. Hayat memiliki arti hidup, seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Dari arti tersebut kita tahu bahwa Allah tidak akan binasa, sebab Dia kekal selamanya. Dia mampu hidup dengan zatnya sendiri dan tidak satupun yang dapat menghidupkannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, masih tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang ke-11 yaitu sifat sama. Sama artinya mendengar. Seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 76 yang artinya, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah bisa mendengar setiap suara di dunia ini, dan tidak ada satupun yang bisa lepas dari pendengaran Allah walau suara itu hanya bisikan. Yang ke-12 sifat basar. Basar artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini, mau kecil atau besar, mau nampak atau tidak nampak, karena semua yang ada di dunia ini tidak lepas dari penglihatan Allah. Yang ke-13 ada sifat kalam. Kalam artinya berbicara atau berfirman. Allah memiliki sifat kalam yang begitu sempurna, sehingga Allah bisa berbicara tanpa harus menggunakan bantuan dalam bentuk apapun, seperti yang dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 164 yang artinya, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu, dan kepada Musa Allah telah berfirman secara langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Yang ke-14 sifat qadiron. Qadiron artinya berkuasa. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berada dalam kekuasaan Allah, seperti yang dijelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Yang ke-15 ada sifat muridan. Muridan artinya berkehendak, seperti yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Hud ayat 107 yang artinya, sesungguhnya Allah Maha pelaksana apa yang Ia kehendaki. Allah merupakan zat yang berkehendak, yang maha berkehendak. Jika Allah telah berkehendak,
maka apa saja yang ia kehendaki akan terlaksana. Yang ke-16 ada sifat aliman. Aliman artinya mengetahui. Allah dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi ataupun yang akan terjadi. Yang ke-17 ada sifat hayan. Hayan artinya hidup. Seperti yang telah dijelaskan pada Quran Surat Al-Furqan ayat 58, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, yang bertasbih dengan memujinya, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia mengetahui dosa-dosa hambanya. Allah itu zat yang hidup, ia tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah tidur. Yang ke-18 ada sifat sami'an. Sami'an artinya mendengar. Allah merupakan zat yang mempunyai pendengaran sempurna. Tidak ada batasan dan tidak ada hal yang membatasinya. Tidak ada juga yang bisa melampaui pendengarannya. Yang ke-19 sifat basiron. Basiron artinya melihat. Allah merupakan zat yang mampu melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini. Yang ke-20 sifat mutakaliman. Mutakaliman artinya berkata-kata atau berfirman. Allah berfirman lewat Al-Quran yang diturunkan dan disampaikan oleh para rasul dan nabi, dan sangat mustahil bila Allah abkam atau bisu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat mustahil bagi Allah atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Yang pertama ada sifat Adam. Adam artinya tidak ada. Jika Allah tidak ada, maka mustahil alam semesta ini juga ada. Jadi tidak akan ada alam semesta beserta makhluk yang ada di semesta ini. Jika Allah tidak ada, maka mustahil bagi Allah bersifat Adam. Surat yang menyatakan bahwa Allah mustahil bersifat Adam ada pada surat Al-Mu'minun ayat 78 sampai 80. Kemudian sifat yang kedua adalah hudus. Hudus artinya baru. Mustahil Allah memiliki sifat ini karena jika Allah baru berarti Allah tidak ada terlebih dahulu. Karena sesuatu yang baru pasti diawali dengan ketiadaan terlebih dahulu. Pernyataan ini didukung dengan surat Al-Quran pada surat Al-Hadid ayat 3. Kemudian sifat mustahil bagi Allah selanjutnya adalah sifat fana. Fana artinya rusak. Di sini mustahil Allah memiliki sifat fana karena sesuatu yang rusak pasti tidak akan mampu. Jika Allah rusak, maka Allah tidak akan mampu menciptakan alam semesta ini, tidak akan mampu menciptakan makhluk-makhluk dan yang ada di dunia ini. Maka mustahil bagi Allah bersifat fana atau rusak. Pernyataan di atas didukung dengan surat Al-Quran pada surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Kemudian selanjutnya poin keempat, sifat yang mustahil bagi Allah ada mumatsalatul lil hawadits, artinya menyerupai makhluknya. Mustahil bagi Allah memiliki sifat ini karena jika Allah menyerupai makhluknya maka Allah sama dengan makhluknya dan itu mustahil. Jadi kalau Allah memiliki sifat ini, apa bedanya Tuhan dengan makhluknya? Pernyataan di atas didukung dengan surat Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada sesuatu yang sama dengan dia. Dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah sifat li ihtiyajuhu li ghairihi, artinya membutuhkan pada orang lain. Mustahil Allah bersifat ini karena jika Allah membutuhkan pada orang lain berarti Allah tidak bisa menangani atau mengurusi alam semesta ini dengan sendiri. Itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Pernyataan di atas dengan surat Muhammad ayat 38. Sifat mustahil selanjutnya ada sifat ta'adud. Ta'adud artinya lebih dari satu. Jika manusia atau makhluk memiliki
Tuhan lebih dari satu, misalnya 4, maka akan ada pertengkaran atau konflik ketika akan menciptakan, ketika akan mengurusi makhluknya. Maka mustahil bagi Allah memiliki sifat ta'adud. Surat Al-Quran yang mendukung pernyataan bahwa Allah mustahil memiliki sifat ta'adud ada pada surat Al-Maidah ayat 73. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah ajzun. Ajzun artinya lemah. Nah, jika Allah lemah, maka Allah tidak akan mampu menciptakan alam semesta ini, tidak akan mampu mengurus alam semesta ini juga. Surat yang mendukung pernyataan ini ada pada surat Al-Fatir ayat 44. Kemudian sifat selanjutnya ada karoha. Karoha artinya terpaksa. Jika Allah terpaksa, maka berarti ada yang lebih tinggi atau ada yang memerintah Allah. Mustahil bagi Allah disuruh atau menerima perintah dari orang lain. Jadi mustahil bagi Allah bersifat karoha atau terpaksa. Surat yang mendukung ada pada surat Hud ayat 107. Sifat selanjutnya adalah jahlun. Jahlun artinya bodoh. Mustahil Allah memiliki sifat ini karena jika Allah bodoh, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini dan isinya. Bodoh, manusia juga diberi akal oleh Allah untuk berpikir. Jika Allah bodoh, Allah tidak akan membuat atau menciptakan manusia dengan akalnya. Tidak akan bisa menciptakan manusia. Manusia juga mempunyai akal untuk berpikir, untuk berilmu, untuk berpengetahuan. Allah yang maha memberi pengetahuan, maka Allah yang mempunyai atau yang maha memberi pengetahuan, yang maha mengetahui. Dan sifat yang ke-10 adalah mautun, artinya mati. Jika Allah mati, maka siapa yang akan mengurusi alam dunia ini? Siapa yang akan mengurusi alam semesta ini? Jadi mustahil bagi Allah bersifat mautun atau mati. Surat yang menjelaskannya ada pada surat Al-Baqarah ayat 255. Sekian pemaparan dari saya, semoga kalian bisa mengerti. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya masih tentang sifat mustahil bagi Allah. Yang ke-11 ada summun, artinya tuli. Mustahil sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat tuli karena Allah itu Maha mendengar sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Yang ke-12 ada umyun, artinya buta. Sedangkan penglihatan Allah itu meliputi segala hal termasuk yang gaib di langit dan di bumi sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 5. Kemudian yang ke-13 yaitu bukmun, artinya bisu. Sedangkan Allah itu berfirman melalui wahyunya kepada para nabi. Bahkan Allah pernah berkalam langsung kepada Nabi Musa sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 164. Dan kemudian yang ke-14 ada ajzun, artinya lemah. Sedangkan Allah itu memiliki kekuatan dan keperkasaan sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Sifat mustahil bagi Allah yang ke-15 yaitu mukrohan. Mukrohan artinya terpaksa, sedangkan tidak mungkin bahwasannya Allah itu kan yang maha kuasa, maha mengatur segala sesuatu, maka tidak mungkin ada yang memerintah dan memaksa Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16 yaitu jahilan. Jahilan artinya bodoh, sedangkan ilmu Allah kan meliputi segala sesuatu. Yang ke-17 ada mayitan, artinya mati. Sedangkan untuk tidur saja Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Yang ke-18 yaitu kaunuhu asoma, artinya tuli. Allah itu maha mendengar segala sesuatu sehingga mustahil Allah tuli. Yang ke-19 kaunuhu a'ma, artinya buta. Tidaklah sesuatu yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu kaunuhu abkama, artinya bisu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Setelah kita sama-sama ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib dan sifat mustahil, itu pun hanya dibatas kepada 20, sedangkan aslinya itu amatlah luas. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jaiz atau yang biasa disebut dengan mungkin. Sifat jaiz bagi Allah ini hanya ada satu, yaitu Allah berkehendak untuk menghilangkan ataupun mengadakan sesuatu. Di antara dalil
sifat jaiz bagi Allah ini terdapat di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 16 yang artinya Allah berkehendak atas perbuatannya. Mungkin sekian pemaparan sifat-sifat bagi Allah dari kelompok 3 ilmu tauhid PGMI 1A. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.